Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febia Azahra Ikanantia dari kelas 18 MJB dengan nomor NPM 1840167. Di sini kita akan membahas tentang kelompok rujukan. Tetapi sebelum membahas kelompok rujukan, kita harus mengetahui apa sih kelompok itu. Kelompok merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan melakukan sebuah interaksi. Jadi dalam kelompok ini pasti akan ada interaksi yang bisa mempengaruhi satu individu dengan individu yang lain. Contohnya misalkan di sebuah kafe si A membahas tentang perbisnisan, maka orang-orang yang ada di sekitar si A pasti akan membahas hal yang sama. Entah itu si B, si C ataupun orang lain yang mendengarnya mungkin bisa bergabung dan membahas tentang perbisnisan dengan si A. Dan maka di situ akan terbentuk sebuah kelompok. Lalu selanjutnya ada kelompok acuan. Kelompok acuan mempunyai relevansi yang kuat dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu kelompok acuan sendiri adalah individu atau kelompok yang menjadikannya rujukan untuk mempengaruhi suatu individu. Lalu ada pembagian kelompok berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama, menurut intensitas interaksi, dan kedekatannya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer, yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri adalah kelompok yang memiliki interaksi yang kuat, hubungannya yang erat, dan memiliki ikatan emosional juga yang kuat. Ini biasanya bersifat informal. Lalu selanjutnya ada kelompok sekunder. Kelompok ini cenderung memiliki ikatan emosional yang kurang kuat, interaksi yang jarang juga, dan biasanya terjadinya secara formal. Lalu selanjutnya berdasarkan legalitasnya. Ini dibagi menjadi dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Lalu selanjutnya berdasarkan status keanggotaannya atau membership group. Yang pertama ada kelompok kontaktual, yaitu kelompok individu yang tergabung dalam sebuah kelompok, melakukan tatap muka dan menyetujui nilai-nilai yang terkandung dalam kelompok tersebut. Ini dapat mempengaruhi individu dengan baik. Selanjutnya ada kelompok aspirasional, di mana individu belum tergabung dalam kelompok, belum melakukan tatap muka, dan belum menyetujui nilai dalam kelompok tersebut, tetapi memiliki niat untuk memasuki kelompok tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok disclaimant, di mana seseorang atau individu yang tergabung dalam sebuah kelompok tetapi tidak menyetujui nilai-nilai yang terkandung dalam kelompok tersebut. Lalu selanjutnya ada kelompok yang dihindari, di mana individu tidak tergabung dalam sebuah kelompok, tidak melakukan tatap muka, dan tidak menyetujui nilai-nilai yang ada dalam sebuah kelompok. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.